Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi pada malam hari ini dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Stetoskop. Ya, seperti biasa pada Stetoskop kita akan membahas sebuah tema tentunya berhubungan dengan kesehatan. Seperti pada malam hari ini, tema Stetoskop adalah sulit makan pada anak. Nah, mungkin orang tua biasa sering khawatir sampai harus bagaimana cara membujuk si anak untuk mau makan seperti itu. Nah, untuk itu telah hadir narasumber pada malam hari ini di studio ada Ibu Herawati Mansur SPSI MPD. Selamat malam Ibu Herawati. Selamat malam. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sebelah Ibu Herawati di tengah sini juga sudah ada Ibu Suprapti SSTM. Selamat malam Ibu Suprapti. Selamat malam Mbak Angel. Selamat malam. Dipanggilnya Ibu Suprapti atau Ibu Prapti? Iya. Iya Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah sulit makan pada anak Ibu ya. Nah, mungkin tema hari ini nih diambil karena sudah mulai banyak juga anak-anak yang jarang sulit makan seperti itu Ibu ya. Dikatakan makannya tuh tidak terlalu gampang ya Bu. Terkadang juga saya juga banyak melihat seperti adik saya atau mungkin tetangga. Terkadang ada yang mau makan tetapi hanya maunya makan harus pakai itu. Seperti itu mungkin ayam, dan ayamnya juga ayam yang di luaran, bukan ayam yang dimasak oleh mamanya sendiri. Nah, mungkin itu bagaimanakah langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengetahui anaknya ini sulit makankah atau tidak Ibu? Mungkin dari Ibu Herawati atau Ibu Suprapti? Monggo. Saya dulu mungkin Ya, jadi memang di sini langkah awal daripada orang tua adalah harus bisa mengamati dulu. Apakah anak saya ini sulit makan memang karena tidak mau makan atau sulit makannya karena sakit gitu. Itu yang harus diamati dulu. Artinya mereka sulit makan kondisi fisiknya sehat tapi dia malas untuk makan. Betul. Karena sekarang ini kalau dilihat dari usia balita itu orang tua merasa kesulitan untuk memberi makan. Dia karena sudah mengenal makanan-makanan yang bervariasi. Sekarang di luaran sudah banyak makanan-makanan coklat, permen. Nah, itu harus dikenali dulu apakah memang dia tidak mau makan karena suatu penyakit atau tidak mau makan karena memang tidak suka dengan menu atau apapun. Itu yang harus dikenali dulu. Jadi orang tua harus tahu apakah memang betul anak saya ini sulit makan. Seperti itu ya. Iya. Nah, apa sajakah penyebab dari anak ini sulit makan, Ibu? Mungkin saya tambah dari jawaban dari Bu Hera tadi ya. Jadi kesulitan makan pada anak itu selain anak itu kita melihat fisiknya. Kalau dia sakit, kan kita bisa tahu anak yang sakit itu bagaimana. Dia nampak lesu. Tapi kalau yang sulitnya karena faktor lain, dia tetap aja beraktivitas. Nah, di sini dimungkinkan anak itu sudah mengenal, apalagi gambar-gambar di TV, banyak produk-produk yang mereka bisa membeli dengan warna macam-macam. Ini yang menyebabkan anak itu bisa memilih makanan mana yang menarik, walaupun mungkin di sini kualitasnya kita belum tahu bagaimana isinya itu. Itu Angel. Dari warna-warna itu Ibu ya juga sudah menarik ya Bu ya. Iya. Berarti penyebab dari anak itu sulit makan itu sebenarnya apa saja Ibu? Penyebabnya itu selain anak itu sejak awal dia sudah tahu makanan luar itu, makanan luar yang menarik dibanding dengan orang tuanya, mungkin hanya itu aja. Itu yang sering kali terjadi itu. Iya. Nah, bagaimanakah cara mengatasi anak yang sulit makan ini Bu? Ya, jadi kembali lagi kalau kita ingin mengatasi permasalahan itu harus dicari dulu penyebabnya gitu ya. Jadi penyebab daripada sulit makan itu bisa karena penyebab secara fisik, bisa juga secara psikologis gitu. Artinya kalau memang fisik seperti sakit, infeksi, misalnya infeksi pada saluran pencernaan harus diobati dulu infeksinya dulu. Kemudian kalau memang secara psikologis, maka yang harus diatasi adalah psikologis. Contohnya misalnya kalau anak ini tidak mau makan karena cara orang tua memberikan makan yang terlalu strict, terlalu keras, sehingga anak malas makan, maka bagaimana cara kita
dengan lemah lembut, mengajak anak untuk makan. Kemudian yang sering terjadi adalah ketika anak ini sedang asik bermain, maka orang tua memaksakan untuk makan. Boleh saja sambil bermain, atau mungkin selesaikan dulu permainannya, baru kita, ayo nak makan sekarang, gitu. Atau dengan cara yang sering itu adalah anak ingin makan sendiri, tapi orang tua tidak memperbolehkan, takut rumahnya berantakan, nasinya kemana-mana. Padahal dengan cara seperti itu kan, ada seperti itu. Dengan cara spesifik seperti itu melatih anak untuk mandiri, biarkan dia makan dengan sendiri. Karena anak nggak mau makannya karena di situ. Gitu. Itu bisa jadi artinya dilihat penyebabnya, apakah memang karena fisik, kalau karena dia sakit maka harus diobati, atau mungkin karena alergi, berarti kan harus dicari anak ini alergi apa. Gitu. Itu bisa menyebabkan dia tidak mau makan. Gitu. Gitu. Iya. Jadi intinya Mbak Angel dalam mengatasi untuk mencari penyebab sulit makan itu ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu tadi seperti tanda-tanda anak itu sakit apa tidak, kemudian bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Kalau orang tua memaksakan, pasti anak juga akan menolak. Gitu. Iya, jadi kemudian anak dibiarkan, maka anak akan mencari sendiri makanan yang disukai. Sehingga faktor-faktor itu yang harus dicari oleh orang tua atau orang dewasa dalam mengatasi atau mencari penyebab kesulitan makan pada anak. Ya, nah Ibu, biasanya juga kan ketika Ibu ya menyuapin anak yang masih di bawah usia seperti itu Ibu ya, terkadang apakah pola memberikan makan seperti itu benar? Misalkan anaknya tadi Ibu bilang kan ketika main ya Ibu ya, tetapi main itu kalau misalkan dalam keadaan duduk di dalam rumah mungkin nggak terlalu masalah, tapi kalau sampai mungkin sekarang ini banyak ya yang kita lihat seperti itu di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan rumah, biasanya tuh anak lari-larian, ibunya juga mesti ngikutin di belakangnya seperti itu apakah juga bagus seperti itu, atau lebih baik jangan sambil duduk seperti itu? Artinya begini, kalau ketika anak itu sedang main, kalau main di rumah, main boneka, mereka bisa kita sambil makan. Tetapi ketika dia main lari-lari, jangan diberi makan. Biarkan selesaikan dulu bermainnya. Gitu. Karena bagi anak bermain itu kan penting juga. Gitu. Makanya selesaikan dulu dia bermain. Ayo 15 menit lagi selesai ya kita bermain, setelah itu makan. Gitu. Harus jadi jangan ibunya nguber sampai kemana-mana, kan kadang-kadang ada anak itu sampai dikejar kemana-mana, dibawa terus. Sehingga apa yang dia makan kan keluar lagi energinya, karena dia dengan banyak mengeluarkan tenaga, dia harus lari ke sana sini. Jadi biarkan dulu dia selesai main, dia puas dengan mainnya. Ayo 15 menit lagi selesai ya kita bermain, setelah itu makan, baru kita kasih makan. Gitu. Berarti tidak terlalu harus diikutin ya Bu ya kalau dalam keadaan main seperti itu. Karena kan juga kadang juga banyak yang kadang harus keliling dulu, maunya kalau mau makan tapi keliling dulu seperti itu. Itu juga jangan terlalu diikutin Ibu ya. Tapi seorang ibu harus tahu polanya anaknya bagaimana. Kalau polanya anak seperti itu, maka ajaklah anak untuk bicara. Jadi kita ajak anak itu untuk bicara. Setidaknya kita ada bukan bentuk perjanjian ya, tapi kita jelaskan. Kenapa? Kemudian kalau dia main asik main seperti tadi katakan Bu Hera, jangan dipaksakan untuk makan karena dia sedang asik. Tapi sebelumnya sudah selesaikan mainannya. Kapan nanti setelah main kita suap satu ya, kemudian main lagi. Iya. Jangan terlalu diikutin Ibu ya. Betul. Nah, Ibu, apa sajakah kesalahan dalam cara-cara pemberian makan kepada anak Ibu? Kesalahan yang sering kali dilakukan oleh orang dewasa itu biasanya memaksakan kehendak. Karena anak itu kan sudah bisa memilih dan memilah dengan banyaknya macam-macam produk atau macam-macam gambarnya yang dia ketahui mungkin melalui iklan, melalui televisi, itu kan mereka tahu. Tetapi orang tua seringkali memaksakan kehendak, ini makanan yang paling sehat. Padahal anak nggak tahu makanan sehat itu bagaimana, yang tahu dia itu makanan itu menarik itu. Jadi kesalahan orang tua pada dasarnya itu sering memaksakan kehendak. Nah kalau mau supaya orang tua nggak terkesan memaksakan kehendak, itu tadi harus ada komunikasi dengan anak. Apalagi kalau anak itu dengan adanya dia bermain. Nah, satu contoh misalkan anak itu senang dengan aktivitas lari. Nah untuk lari itu butuh makanan. Nah makannya itu sumbernya dari ini. Ayo cobalah kamu makan ini supaya kuat seperti dia gitu.
Dibujuk seperti itu Ibu ya. Iya, betul. Iya, iya Ibu. Nah, Ibu terkadang kan juga sebenarnya anak ini tadi kan diperkenalkan makanan Ibu ya, supaya dia sebelum melihat ke TV dia juga sebelumnya sudah diperkenalkan berbagai macam bentuk makanan. Nah, dari umur berapakah sebenarnya anak ini sudah mulai bisa Ibu kasihkan ini loh agar-agar seperti itu atau ini jelly seperti itu Ibu? Jadi kesalahan atau kesulitan makan pada anak itu juga bisa disebabkan karena kesalahan orang tua di dalam mengenalkan makanan dini. Seperti kalau kita dengar istilah MPASI gitu ya, makanan pendamping air susu ibu. Di mana makanan pendamping air susu ibu itu dimulai pada usia 6 bulan sekarang. Pada usia 6 bulan Ibu ya. 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif gitu. Ya, ditahan dulu Ibu, nanti dilanjutkan kembali Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Nah, pemirsa, semakin menarik perbincangan pada malam hari ini tentang sulit makan pada anak, tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali tetap dalam Stetoskop. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi tetap bersama saya Angel dalam acara Stetoskop. Ya, Ibu, kita lanjutkan kembali tadi perbincangan yang sempat terputus Ibu ya tentang mengenalkan makanan ya Ibu ya, MPASI tadi Ibu. Ya, jadi saya lanjutkan tadi sempat kita artinya begini. Usia 0 sampai 6 bulan bayi itu hanya mendapatkan ASI saja, yang sekarang sedang tren itu adalah pemberian ASI eksklusif. Nah, mulai pengenalan makanan tambahan itu adalah 6 bulan. Di mana 6 bulan itu mulai diperkenalkan dengan hanya bubur susu saja. Bubur susu, ada sari buah, kemudian dengan ASI. Atau kalau memang tidak mendapatkan ASI, susu formula gitu ya. Kemudian nanti berkembang usia 8 bulan itu sudah mulai diperkenalkan bubur susu tetap, kemudian sari buah tetap, kemudian ditambah dengan nasi tim, tapi bentuknya adalah nasi tim saring. Kemudian setelah nasi tim saring ditambah dengan ASI atau susu formula tetap. Baru nanti usia 10 bulan sama seperti tadi, bubur susu, sari buah, kemudian susu formula, nasi tim, tapi di sini sudah tidak perlu disaring lagi. Nah, kalau misalnya sejak dini ini sudah diperkenalkan sesuai dengan usianya, biasanya anak tidak akan sulit untuk mulai mengenal makanan keluarga, karena 12 bulan ke atas atau umur 1 tahun, anak itu sudah mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga. Nasi, atau mungkin kalau orang tuanya masih takut, ya lontong misalnya, kan nasi tapi masih agak lunak, itu boleh dengan sayur sop atau sayur asam. Intinya makanan itu tidak merangsang dan tidak pedas gitu. Intinya ke sana makanan yang diberikan pada anak. Itu salah satu teknik atau cara bagaimana mengatasi atau menghadapi agar anak nanti ketika usianya sudah 1 tahun ke atas itu tidak mengalami kesulitan lagi di dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, Ibu, saya tambah boleh. Jadi tadi sudah dikatakan, sudah disampaikan oleh Bu Hera tentang bagaimana tip-tip untuk memberikan makanan ini. Namun dalam hal ini orang tua harus tahu juga bagaimana perkembangan anak. Pada saat usia 6 bulan, anak sudah mulai tumbuh gigi. 6 bulan. Iya, sudah mulai gatal, sudah ini. Jadi kemudian kalau orang tua itu hanya memberikan satu jenis makan, mungkin dia juga anak itu bosan. Sehingga kadang-kadang dimutahkan, seringkali dimutahkan, ya kan? Nah, jadi di sini makanan bubur susu itu bisa ditambah rasa, misalnya dengan diberikan jeruk, air jeruk supaya ada rasa, kemudian bisa juga diberikan rasa pisang, sehingga dia sudah mulai mengenal bermacam-macam rasa. Tapi cara pemberiannya nggak langsung, dicobakan 1 sendok, 2 sendok gitu sampai anak itu beradaptasi. Jadi kalau dia itu menolak bukan berarti anak itu tidak mau, tapi karena belum biasa. Kemudian pada usia 8 bulan, ini tambah lagi giginya, dia akan kadang-kadang tuh muncul gigi itu sakit, sehingga anak itu kadang-kadang rewel, kemudian keluar air liur. Nah, ini kalau orang dulu bilang dengan keluar air liur karena dulu nyidam nggak keturutan. Betul. Itu sebenarnya karena gigi juga ya, Bu ya. Iya. Jadi di sini anak sudah mulai rewel, sehingga di sini pola makannya mungkin sudah mulai ditambah yang agak keras supaya dia menggigit. Tujuannya untuk menggigit, misalnya ditambah dengan biskuit yang bisa dipegang oleh anak itu. Jadi biskuit-biskuit bayi seperti itu ya Bu ya. Itu
usia 8 Ketika bulan. 8 bulan kan anak sudah keterampilannya bisa memegang benda. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan. Jadi untuk memenuhi gizinya pun juga diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Iya, iya. Kemudian nanti kalau sudah 1 tahun dia sudah mulai bisa memegang sendok. Dia diajak, dibiasakan ikut keluarga, ikut makan bersama-sama keluarga. Jadi biarkan, jadi dengan dia itu makanan di meja berserakan, itu anak jangan boleh ditegur ya, Ibu. Ya. Diarahkan boleh, tapi tidak ditegur. Gitu. Jadi begini caranya, itu kan mengarahkan, bukan menegur. Iya, iya. Supaya anak bisa beradaptasi. Nah, tadi saya mau sedikit bertanya nih Bu Hera ya. Tadi Bu Hera juga ada sempat bilang bubur yang disaring seperti itu ya. Berarti kan setahu saya bubur yang ditaruh di dalam saringan, tetapi bagaimana dengan bubur yang di blender? Karena kan katanya ini Bu ya, katanya saya sendiri sih juga belum berpengalaman, cuman melihat beberapa contoh dari tante saya, keluarga saya seperti itu ada. Jadi ada yang nasinya disaring seperti kata Ibu Hera, tapi juga karena ada yang males, kelamaan nyaring-nyaring, akhirnya di blender nasinya, buburnya seperti itu Ibu. Tapi melihat perkembangan si anaknya ini, anak yang makannya buburnya itu disaring, dia lebih cepat gitu Ibu untuk mengunyah, cepat makannya. Tapi yang di blender kayaknya kebanyakan diemut seperti itu. Kalau dia udah agak gede gitu Bu ya, udah usia-usia udah bisa jalan gitu Bu, diemut aja makanannya gitu Bu. Itu apakah berpengaruh gitu Bu? Mungkin saya luruskan dulu Mbak Injil ya, bukan buburnya yang disaring tapi nasi tim ya. Itu. Karena kalau nasi tim kan nanti terdiri dari beras, ada bayam, ada tahu, mungkin tempe atau ditambah dengan hati misalnya. Itu awal perkenalan. Memang prinsip di dalam memperkenalkan makanan sedini mungkin pada anak sifatnya awalnya adalah cair dulu sistemnya. Jadi kalau bubur agak cair. Nanti kalau sudah usianya sudah bertambah bisa mengkonsumsi agak dikentalkan boleh. Nah, nasi tim ini disaring. Artinya setelah kita masak nasi. Kalau dulu kan blender kan mahal, nggak punya. Juga kalau di blender kan ampasnya itu kan terbawa. Iya. Nah, kalau misalnya di blender mau disaring bisa saja, tetapi kalau yang tidak punya blender bisa saja pakai saringan teh itu ya, nasinya dilumatkan. Akhirnya yang masuk ke bawah itu betul-betul halus. Karena prinsipnya memperkenalkan makanan awal pada anak itu adalah halus, kemudian cair. Nah, semakin nanti ususnya berkembang, kemudian ususnya sudah semakin kuat, baru ke arah yang setengah padat. Setengah padat nanti baru ke arah yang padat gitu. Jadi prinsipnya ke sana kan anak. Kemudian ada anak yang awal-awal ketika kita perkenalkan dikeluarkan, misalnya tadi yang didorong-dorong. Artinya kalau ada tanda seperti itu, anak belum siap untuk menerima makanan tambahan. Ada istilahnya kalau di dunia kesehatan tuh refleks ekstrusi lidah. Jadi ketika kita kasih makanan bubur ya, nah itu namanya refleks ekstrusi lidahnya masih ada. Kalau refleks itu masih ada, tandanya anak belum siap untuk menerima makanan tambahan. Berarti usianya, walaupun usianya sudah 6 bulan, tapi refleks itu masih ada, belum siap gitu. Nah, akhirnya disembur. Orang tua kalau sudah disembur kan marah atau mungkin sudah ini enggak mau saya kasih makan, akhirnya tidak diberi makan. Itu awal kesalahan mungkin yang menyebabkan akhirnya semakin usianya bertambah, anak semakin menolak untuk dikasih makan gitu. Berarti harus telaten nih Bu. Iya betul, memang harus telaten, butuh waktu yang agak lama. Kalau kita buru-buru mau kerja kemudian nyuapin anak, nanti yang jadi sasaran anaknya. Disembur orang tuanya marah anaknya dimarahin. Iya, semakin dengan emosi kita ngasih makan anak semakin menolak. Itu karena secara psikologis dia bisa merasakan orang tua saya ini memberi makan ke saya ini dengan lemah lembut atau dengan paksaan, atau malah ada yang mengatakan kalau anak menolak makan sering dipukul mulutnya misalnya, itu malah membuat anak tidak mau makan. Tidak mau makan. Menjadikan satu trauma bagi dia bahwa makan itu akan menyakitkan saya gitu, sehingga dia menolak makan. Dan trauma ini akan terbawa sampai dia itu besar. Karena setiap kali dia ingat tahu makanan, dia akan ingat wajah orang tuanya yang marah, ingat kekerasan, sehingga ini akan menjadi salah satu faktor penyebab anak itu akan sulit makan. Nah, saya masih penasaran ini Bu tadi dengan yang makanan diemut seperti itu Ibu. Itu kenapa Ibu waktu kecilnya? Jadi kan karena tetangga saya ada seperti itu, yang kakaknya makannya lahap gitu Ibu. Cuman ya memang kadang agak diemut, kalau ayo dikunyah, baru dikunyah. Tapi kalau adiknya enggak. Gini terus bisa sampai 1 sendok itu mungkin bisa sekitar 10-15 menitan lebih itu Ibu. 1 sendok Ibu. Udah gitu nanti kan yang ada kan udah keburu kayak
udah kenyang padahal baru berapa suap seperti itu Ibu. Itu cara mengatasinya itu bisa dikatakan sulit makan juga Ibu, seperti itu. Cara mengatasinya bagaimana itu Ibu? Di sini kita juga lihat faktor lain. Ya. Kadang-kadang kesulitan ini, dia ngemut ini juga dilihat bagaimana orang tua itu sering kan anak itu diberi empong atau pentil. Oh ya. Iya, itu kan juga Lepas satu dot itu ya, faktor kebiasaan ya. dia itu. Sehingga di sini dia itu merasa nyaman. Jadi mungkin ini juga bisa dilihat latar belakangnya. Kalau dia itu sering diberi seperti itu, ini juga cenderung ke makanan pun juga seperti itu. Jadi dia merasakan kenikmatan karena pada usia-usia 1 tahun itu memang fase perkembangan dia itu fase oral. Jadi kenikmatan anak itu pada mulut. Jadi sesuatu kalau sudah di mulut ini rasanya nikmat sekali itu adalah makanya tadi saya katakan bahwa untuk mengatasi makan ini kita selain dari melihat dari anak faktor lain ini juga harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak itu. Jadi latar belakang itu juga perlu kita ketahui apakah ada hal-hal yang melatar belakangi sehingga anak itu merasa ada kenikmatan pada mulutnya. Berarti kayak semacam empeng seperti itu juga jangan terlalu sering Ibu ya, kalau sudah dibantu dengan dot istilahnya seperti itu, empeng itu kalau bisa tidak usah. Sebaiknya Ibu, enggak ya? usah. Enggak usah ya. Iya, karena anak itu dibohongi. Kan enggak ada apa-apanya. Iya, supaya anak itu kan enggak nangis, enggak ini. Yang dihirup kan hanya udara, tidak ada makanannya. Selain itu juga mungkin selain yang dikatakan Bu Prapti, faktor penyebab lainnya adalah kadang-kadang orang tua suka membandingkan. Ketika ngasih makan dengan kakaknya, misalnya, ayo dek kakak itu lo pinter, kamu kok nggak bisa pinter. Nah, itu yang membuat anak kadang-kadang tidak terpacu gitu. Jadi tidak boleh membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Karena mungkin yang satu suka dengan menunya, tapi yang adiknya ini nggak mau. Tapi untuk ngomong takut gitu, akhirnya hanya di mute aja. Atau mungkin sebelum dia makan sudah banyak minum air putih. Itu yang harus dihindari. Jadi ketika kita memberikan makan pada anak ketika dia masih lapar. Jadi kalau misalnya habis makan permen atau habis makan coklat atau makan makanan ciki-ciki, dikasih makan anak jelas tidak mau makan gitu. Itu yang penting. Berarti juga menjadi seorang ibu dengan anak yang lebih dari 1, bisa dikatakan 2 seperti itu Ibu ya. Berarti emang harus benar-benar memperhatikan, tidak bisa menyamaratakan gitu aja makanan kesukaan anaknya Ibu ya. Ya. Nah Ibu, apa saja tips bagi orang tua dalam mencegah kesulitan makan pada anaknya Ibu? Jadi di sini tip yang utama adalah bagaimana orang tua itu membina hubungan antara keluarga. Jadi yang peran orang tua sebagai peran model. Kalau orang tua itu penuh kasih sayang kepada yang lain, tentunya ke anaknya pun juga akan timbul rasa kasih sayang, sehingga di sini tercipta rasa rasa nyaman kepada anak. Ini hal yang penting yang mendasar yang harus diterima oleh anak itu. Jadi jangan sampai di dalam keluarga itu selalu cekcok, selalu tidak ada kesesuaian, sehingga rasanya ya kita sendiri sebagai orang dewasa kalau situasi seperti itu kan juga nggak enak. Ini akan diterima juga oleh anak. Kemudian yang tip kedua adalah bagaimana menyiapkan menu. Menu itu menarik. Menarik itu belum tentu yang mahal, tapi menarik itu bisa menu yang murah, meriah, tapi bagaimana cara penyajiannya itu harus diperhatikan Mbak Angel. Iya, iya Ibu. Ditahan dulu Ibu sebentar. Nah pemirsa pasti juga sudah pada penasaran tentang tips-tips berikutnya masih ada Ibu Prapti ya. Iya, jangan khawatir. Tapi jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa. Kembali lagi tetap dalam acara Stetoskop, masih dalam tema sulit makan pada anak, masih bersama Ibu Hera dan Ibu Prapti. Iya Ibu Prapti, kita lanjutkan kembali. Tadi perbincangannya sempat terputus ini Bu. Tentang tips mencegah kesulitan makan pada anak Ibu ya. Iya betul. Jadi selain bagaimana kita membina keluarga supaya anak itu tidak stres, tapi bagaimana kita membuat jadwal makanan itu tidak boleh saklek. Memang yang benar adalah 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Tapi jamnya saklek itu nggak bisa. Karena apa ya? Memang kita betul membuat pola. Jadi kalau anak itu sudah terpola, maka dia akan tahu sendiri bahwa ini adalah jadwal saya makan.
Yaitu dengan cara bagaimana orang tua yang harus bagaimana dia itu duduk bersama, kemudian makan bersama. Ini anak akan mengikuti. Tapi jangan loh ini sudah jam sekian waktunya makan, bukan seperti itu. Tapi langsung dibuat, ya dibuat kita langsung melakukan sesuatu yang memang bisa ditiru oleh anak. Jadi anak itu jangan diberi jadwal yang saklek, jam sekian makan, jam sekian makan. Memang itu waktunya. Tetapi dalam realitanya maka orang tua yang harus tahu situasi makan itu bagaimana. Kalau pagi sudah disiapkan, ayo kita duduk gitu. Udah siang pun juga begitu. Jadi diusahakan orang tua itu bisa menemani anak itu makan. Dan atau pada saat orang tua makan, anak dilibatkan untuk di situ. Jadi jangan sampai anak itu dengan pembantunya atau iya. Jadi bagaimanalah kita menciptakan situasi makan yang enak itu untuk anak itu, jadwal yang dimaksud dengan jadwal makan di sini. Iya. Gitu. Iya. Nah Ibu Hera mungkin bisa melanjutkan dari Bu Prapti tentang jadwal makan itu seperti apa Ibu? Tentang jadwal makan begini, kan tadi kita sudah berbicara bahwa pengenalan makan itu kan sejak usia 6 bulan, pengenalan makanan tambahan. Nah, kalau sejak bayi itu jadwal itu sudah tetap seperti itu, biasanya anak sudah terpola yang tadi Bu Prapti katakan. Artinya ya jam berapa dia harus makan, misalnya pagi bangun tidur dia minum susu, misalnya baru nanti jam 9 dia makan pagi, kemudian nanti jam 12 dia makan apa, ada selingan dan itu jadwal itu memang harus konsisten artinya. Tapi kadang-kadang kan orang tua itu kan konsistennya yang kadang-kadang kurang gitu. Sesempatnya, apalagi sekarang banyak ibu-ibu yang sibuk bekerja gitu kan, sehingga tidak sempat, akhirnya sukanya yang siap saji gitu. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anak sulit makan. Di rumah dia tidak mau makan, tapi kalau kita ajak pergi kemana gitu makannya lahap gitu kan, yang sering dikeluhkan orang tua kan adalah seperti itu. Nah, padahal kalau dia terlalu banyak makan makanan yang siap saji dalam waktu singkat itu juga kurang baik. Betul. Gitu. Maka menyebabkan kadang-kadang anak menjadi gemuk. Obesitas, anak gemuk itu belum tentu ya? sehat. Iya. Anak yang terlalu gemuk juga belum tentu sehat. Mungkin nanti kerja jantungnya semakin kuat. Itu yang resikonya ke situ. Tetapi kayaknya zaman sekarang ini juga banyak ibu-ibu yang, apalagi ibu muda ya Ibu ya, yang tambah lagi bekerja seperti itu, anaknya mulai dari mie instan seperti itu, terus makanan-makanan cepat saji di luar gitu Bu. Dan ketika anaknya gemuk atau gendut seperti itu, lucu, malah senang gitu Ibu. Itu sebenarnya kan malah obesitas ya. Gemuknya kita lihat, kalau memang hanya kelebihan berat badan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak, itu tidak obesitas. Tapi kalau sudah gemuk sekali, usianya hanya misalnya 3 tahun, berat badannya sampai 20 kilo misalnya, gitu. Itu kan juga terlalu tinggi. Gitu. Karena nanti kalau anak terlalu gemuk, tadi yang Bu Prapti katakan, perkembangannya nanti terhambat. Misalnya bayi terlalu gemuk, harusnya dia sudah bisa duduk, karena badannya terlalu gemuk, belum kuat untuk duduk. Gitu. Akhirnya keterlambatan di dalam kemampuan untuk duduk. Nanti waktunya berdiri belum kuat karena terlalu gemuk gitu. Jadi memang kadang-kadang yang sekarang ini senang lihat orang anaknya gemuk, tetapi gemuk yang bagaimana dulu yang dikatakan sehat. Artinya tidak kelebihan berat badan yang sampai dikategorikan obesitas gitu. Nah, untuk mengetahui berat badan yang ideal pada anak itu caranya seperti apa Ibu? Untuk mengetahui berat badan ideal itu banyak teorinya ya. Kalau misalkan ibu ini bisa mengajak anaknya, kan ada kan di tiap-tiap RW itu, bahkan di RW itu sudah ada itu, pasti ada itu posyandu. Iya, jadi di situ tempat yang baik untuk memantau apakah anak saya itu kurang beratnya atau lebih beratnya, karena akan dilakukan penimbangan berat badan setiap bulan dengan timbangan yang sama, dengan pengukurnya yang sama. Sehingga di situ pasti dari kader itu akan menjelaskan, oh ini berat badannya sesuai, ini kurang, karena dari situ nanti akan kelihatan grafiknya. Dari KMS-nya itu. Makanya ibu-ibu pada yang punya balita itu sebaiknya itu mengunjungi posyandu supaya bisa memantau. Betul gitu. Kemudian lagi untuk mengetahui apakah anak saya itu gemuk atau kurus, nah itu bisa juga menggunakan beberapa rumus di sini. Bisa kalau umur 1 tahun bisa 2N plus 8. 2N itu, N itu adalah umur.
Jadi 2 kali usia, katakan umurnya 2 tahun, jadi 2 kali 2 berarti kan 4 tambah 8. Sehingga di sini diketahui bahwa berat anak usia 2 tahun harusnya sudah mencapai 12 kilo. Iya, iya. Dan itu diajarkan, diberitahukan di posyandu seperti itu? Kalau di posyandu cukup dengan KMS aja. Iya, harapannya kan bisa terpantau ibu itu, terpantau bayinya secara rutin setiap bulan. Karena di posyandu kan tidak hanya melihat berat badan, gizi tapi juga. penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sejak awal itu bisa diketahui. Bagaimana tidak hanya melihat perkembangan berat badan, tapi perkembangan yang lainnya akan bisa terpantau. Kemudian juga anak itu sakit atau enggak, itu kan fungsi dari posyandu. Iya Ibu. Ya, nah Ibu Hera, mungkin tips apa saja yang dapat dilakukan Ibu dalam menciptakan variasi makanan Ibu, supaya tidak kalah saing dengan makanan yang di luar Ibu ya? Ya, variasi makanan itu kan sekarang sudah banyak ya kalau kita lihat. Alat-alat masak, piring yang bervariasi, ada berbagai bentuk gitu ya. Gambar-gambar lucu ya. ya. Tapi hati-hati kalau melamin kan katanya begitu. Tapi itu salah satu bentuk untuk menarik anak untuk makan dengan nikmat gitu ya. Itu dari alat makannya aja bervariasi sudah. Kemudian yang kedua dari variasi menunya. Kita bisa berkomunikasi dengan anak, hari ini kita mau makan apa, adik mau makan apa misalnya. Itu bisa kita tanyakan kepada anak, sehingga kita atur, oh ya saya sekarang mau makan ini, mah biasanya kalau dia makan sesuai dengan apa yang dia minta lahap. Oh ya. Iya, banyak makannya gitu ya, tapi kalau tidak sesuai dengan menu, hanya dilihat, enggak makan aku, enggak cocok misalnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah makanan itu divariasi, misalnya kita bikin nasi goreng, kemudian ada dibentuk apanya gitu ya, divariasi, itu telurnya dihias bagaimana, sehingga itu menarik bagi anak, jadi tidak harus monoton. Kalau kita lihat sekarang alat-alat masak pisau misalnya kan ada bermacam-macam bentuk, itu bisa kita pakai. Kemudian untuk bikin kue gitu kan ya, yang bentuknya macam-macam, bisa saja ceplok telur dimasukkan ke situ, keluarnya kan beraneka ragam. Itu salah satu tips yang bisa kita gunakan untuk menarik agar anak ini mau makan dengan variasi. Artinya variasi atau menu makanan yang pada anak itu tidak pedas, tidak merangsang gitu. Artinya ke sana. Untuk anak-anak kecil itu belum boleh mengenal rasa pedas Ibu ya? Bukan belum boleh mengenal. Usia berapa Ibu kalau misalkan? Maksudnya artinya ketika dia sampai balita paling tidak, itu makanannya tidak terlalu pedas kan nanti kasihan dia. Ada sih memang anak-anak tertentu pada usia-usia 5 tahun suka yang pedas ada, tapi bagi mereka yang tidak suka ya jangan diberi yang pedas, tapi jangan terlalu pedas sekali kayak orang tuanya misalnya suka makan sambal gitu. Terkadang kan ada anak yang ngelihat orang tuanya gitu ya, mama kok pakai itu, mau juga seperti itu, tapi sedikit saja gitu. Ya, selama dia ya mampu tahan ya, tapi jangan terlalu pedas karena nanti kan akan mengganggu saluran pencernakannya. Bisa nanti berdampak diare kalau dia tidak tahan terhadap pedasnya gitu. Betul. Nah Ibu, bagaimana dengan vitamin-vitamin atau makanan pendukung lainnya Ibu untuk membantu dia untuk nafsu makan? Kan juga sekarang ini banyak Ibu di luaran ya, seperti itu. Nah cara yang bagus itu, cara bagus untuk memilihnya seperti apa Ibu? Sebetulnya untuk vitamin itu kalau dia diperlukan juga tidak. Tetap untuk suplemen ya. Tapi karena kalau makan anak itu bisa terpenuhi makanan sehat, saya kira nggak perlu vitamin karena semua sumber itu sudah ada pada makanan itu. Jadi seperti pisang, bukan pisang, buah-buahan yang ada itu kan juga sumber vitamin. Sayur yang ada itu juga sumber vitamin. Kemudian seperti lauk itu protein, sumber protein. Beras sudah ada sumber untuk kalorinya, susu sudah ada proteinnya. Jadi semua unsur makanan sehat itu sudah mengandung apa yang diperlukan anak untuk pertumbuhan. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu memang diperlukan untuk memberikan vitamin, sebaiknya itu bisa dikonsultasikan dengan dokter keluarga untuk memberikan obat-obat seperti itu, karena kelebihan vitamin pun juga berdampak kurang baik terhadap anak. Seperti itu. Iya. Iya. Nah, Ibu, tentang penggunaan obat perangsang nafsu makan Ibu. Ya, sama ya dengan kasus vitamin itu tadi ya, artinya kalau memang bisa dengan secara alamiah
kan tidak perlu dengan obat-obatan yang tradisional yang sering kita lihat kan juga ada temulawak atau apa gitu ya. Yang dulu pernah ada istilah, kalau dulu anak saya pernah dicekok gitu ya pakai temulawak itu temulawak. Oh, itu kan dengan jamu tradisional itu Ibu, ya. Artinya selama dengan seperti tadi yang Bu Prapti katakan, vitamin, obat perangsang nafsu makan, itu secara dari buah saja sudah cukup. Buah, sayuran, itu sudah banyak cukup mengandung vitamin. Kecuali memang kalau dia menderita penyakit gizi yang buruk, gangguan gizi yang buruk, sehingga dia memerlukan suplai tambahan vitamin, karena hanya dengan buah saja mungkin tidak cukup gitu. Itu bisa. Tapi artinya selama ini tidak dibutuhkan, lebih baik dihindarkan saja, jangan diberikan vitamin maupun obat-obat perangsang nafsu makan. Iya. Nah, Ibu tadi berbicara tentang gizi buruk, Ibu ya. Sampai terjadi gizi buruk itu kenapa, Ibu? Apakah pastinya pola makanan yang diberikan ibunya salah, Ibu ya. Nah, pola makan yang baik supaya tidak terjadi gizi buruk seperti apa, Ibu? Kalau kita berbicara tentang gizi buruk, banyak faktornya, Mbak Angel. Ada satu faktor daripada penyakit gitu ya, penyakit kronis, contohnya diare yang berulang. Diare yang berulang ini akan berdampak pada gizi buruk. Ya, kemudian yang kedua, karena orang tua tidak tahu kebutuhan anaknya ini apa, ini yang akan berdampak pada gizi buruk. Atau tadi faktor daripada memberi makan yang salah. Jadi banyak faktor, kalau kita lihat gizi buruk itu faktor penyebabnya banyak sekali. Banyak Ibu ya. Ya Ibu, nanti dilanjutkan kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali tetap dalam Stetoskop. Iya, terima kasih pemirsa, kembali lagi tetap dalam acara Stetoskop. Iya Ibu, tadi dari gizi buruk itu masih ada yang bisa dilanjutkan lagi, Ibu, mungkin untuk ibu-ibu supaya lebih tahu persis supaya anaknya terhindar dari yang namanya gizi buruk, Ibu? Ya, mungkin tadi terputus ya Mbak. Jadi artinya sebetulnya gangguan gizi buruk pada anak itu bisa diamati sejak dini atau kita pantau sejak dini. Salah satunya kalau tadi Bu Prapti mengatakan bahwa seorang anak itu harus ke posyandu 1 bulan sekali. Artinya nanti kalau misalnya tidak naik berat badannya 3 bulan atau 2 bulan berturut-turut tidak naik, itu sudah harus waspada. Makanya di dalam sekarang itu KMS itu kan berada di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak yang jadi satu, di mana ada KMS untuk laki-laki, ada KMS untuk perempuan. Kalau 2 kali datang 2 bulan datang berturut tidak naik, itu biasanya akan mendapatkan pemeriksaan lanjutan, sehingga anak tidak akan sampai jatuh pada gizi buruk sekali. Kemudian dari aktivitas anak mulai lesu, itu sudah tanda-tanda gitu. Itu salah satu. Mungkin kalau yang lain, kalau sudah jatuh parah, banyak gejala-gejala dari mata, mungkin dari perut dan sebagainya, banyak itu nanti gejalanya. Iya Bu. Nah Ibu, mungkin ada kesimpulan dari makanan ini, Ibu, bagaimana Ibu sulit makan pada anak ini, Bu? Ya, jadi kalau kita melihat tadi sulit makan pada anak, itu harus diwaspadai orang tua. Anak yang sulit makan karena akan berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan. Karena makanan yang dikonsumsi anak itu untuk tumbuh. Tumbuh artinya bisa bertambah tinggi badan, berat badannya, untuk pertumbuhan gigi. Kemudian kalau untuk berkembang, untuk menambah kemampuan seorang anak, mulai dari dia bisa duduk, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Itu fungsi daripada makan, sehingga orang tua perlu sedini mungkin memantau apakah kebutuhan nutrisi anak saya terpenuhi atau tidak. Nah, yang kedua, kita harus cari penyebabnya. Anak saya kalau memang sudah mengalami sulit makan, ini disebabkan karena apa? Apakah memang karena fisik, dia sakit, atau mungkin ada kadang-kadang giginya berlubang, gitu kan ya, sehingga dia tidak mau makan. Itu harus tahu orang tua. Harus jeli, Ibu. Iya, betul. Jadi penyebabnya dia tidak mau makan karena apa? Jangan langsung dimarahi, tapi ditanya, kenapa nak kamu tidak mau makan? Nah, kalau secara psikologis, orang tua harus tahu mengapa dia ini mungkin ada masalah, atau mungkin dia tidak cocok dengan makanannya, atau mungkin cara orang tua memberikannya yang terlalu dengan kekerasan, gitu. Artinya seperti itu, jadi harus dipantau. Nah, kalau cara mengatasinya berarti berdasarkan masalah yang dihadapi oleh anak. Sulit makannya, penyebabnya apa sulit makan, itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak langsung sulit makan saya bawa ke dokter, diperiksa, dapat vitamin, tidak. Tapi kita mencari faktor penyebabnya dulu apa. Gitu. Itu yang penting yang harus dipahami oleh orang tua. Iya Ibu. Nah Ibu,
mungkin sedikit tadi Bu ya, seharusnya pertanyaan di segmen ketiga tadi kayaknya. Jangan lupa. Ya Bu, dari jam-jam makan tadi ya, pengaturan waktu makan ya Bu. Kalau misalkan tadi kan Ibu sempat bilang jam 9 baru makan, jam-jam 6 minum susu seperti itu Ibu. Nah kalau sudah mau ke siang Ibu ya, itu sebaiknya itu makannya dulu, atau kadang kan ada orang yang sore tuh dikasihin jus buah baru nanti makan seperti itu. Itu jaraknya dari makanan selingannya ke makanan pokok itu berapa jam biasanya Bu yang bagusnya? Makanan yang kita makan itu akan dicerna secara sempurna setelah 2 jam. Jadi baru kosong kembali saluran pencernaan. Artinya kita kasih selisih 2 jam. Artinya tadi saya mencontohkan misalnya dia pagi bangun tidur susu baru jam 9 makan misalnya seperti. Tapi ada juga bangun tidur nggak usah susu, makan boleh kalau anaknya mau gitu. Tapi artinya ketika dia usia balita, susu ini juga masih penting. Makanya susu juga utama, Mas. Istilahnya kan ada 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya sudah bukan 5 sehat 4 sehat 5 sempurna lagi gitu ya. Makanan seimbang. Nah, makanan seimbang kalau istilahnya sekarang gitu. Jadi artinya kita kasih jarak 2 jam atau kita memberi makan sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya jam 7 kita kasih makan sedikit, nanti jam 8 sedikit lagi. Tapi ini perlu ketelatenan orang tua memang, kesabaran untuk memberi makan. Jadi kalau dia tidak bisa menerima dalam porsi besar, itu kita berikan sedikit-sedikit tetapi sering. Karena bagi anak yang tidak mampu dia akan muntah kalau kita berikan dalam porsi besar dalam waktu yang singkat gitu. Itu ke situ. Iya betul. Dan juga kalau saya rasa mungkin juga tidak terlalu baik Ibu ya ketika memberi atau menyuapin anak itu, anak masih kecil tapi sendoknya sendok makan orang dewasa, sendok makan besar dan isinya tuh banyak, itu juga nggak terlalu bagus Ibu ya. Iya. Nah mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit dari Ibu Prapti tentang kesimpulan? Iya, terima kasih. Jadi pada dasarnya untuk mengatasi kesulitan makan ini, maka bagaimana orang tua itu menciptakan suasana makan yang enak. Jadi di sini bagaimana orang tua itu menyiapkan menu, bukan menu itu yang harus mahal, tapi menarik kemudian makanan yang sehat. Jadi sehat di sini ya bagaimana orang tua itu mengolah makanan alami. Jadi jangan yang selalu instan. Kemudian pada saat makan jangan memberikan pemaksaan kepada anak. Dengan cara bagaimana libatkan anak untuk memilih menu. Jadi untuk memilih makanan kesukaannya. Tapi yang tetap kita harus berpedoman pada makanan itu menarik dan sehat. Karena sebetulnya makanan sekeliling kita itu banyak makanan sehat. Tapi orang tua yang kadang-kadang ya mungkin karena kesibukan sehingga untuk menyiapkan makanan sehat itu lebih baik yang instan. Itu kan sudah mengajari anak yang kurang pas gitu. Jadi di sini boleh sekali-sekali makanan instan, tetapi sebaiknya gunakan makanan yang sehat. Kemudian yang di berikutnya amati juga gangguan kesulitan makan pada anak itu, apakah anak itu sakit atau tidak. Kalau anak itu sakit ya harus segera diperiksakan. Anak tidak boleh dipaksakan untuk makan karena pasti dia akan nolak. Jadi kita tahu kalau anak itu nggak mau makan, kenapa ya? Kok kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada pola. Kalau anak itu menyimpang dari pola, pasti ada sesuatu. Nah ini yang orang tua memang harus peka. Cari tahu dulu Ibu ya. Kenapa anak itu seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang anak sering dimarahi. Dia mungkin akan sembunyi, dia nggak mau makan. Itu hanya sebagai rasa pelariannya dia karena dia dimarahi orang tuanya. Atau mungkin anak ditinggal. Merasa sendiri, jadi sambil mencari perhatian mamanya ya. Jadi dengan cara kamu makan, Jadi di situ yang harus dicari oleh orang tua bagaimana untuk mengatasi kesulitan makan pada anak ini, baik. Iya Ibu. Iya Ibu. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Hera dulu mungkin. Terima kasih, tadi sudah dikatakan oleh Bu Prapti ada beberapa pesan-pesan atau tips ya yang bisa dilakukan oleh orang tua di dalam mengatasi masalah sulit makan pada anak. Yang pertama tadi sudah dikatakan, ciptakan suasana makan yang menyenangkan bagi anak, bukan dengan paksaan gitu ya. Yang sering juga adalah memberi iming-iming.
Iming-iming. Nah, upah misalnya. Kalau ini nanti kamu mau makan dengan baik, ini habis nanti akan mama kasih uang misalnya. Itu dihindarkan. Jadi artinya dia tahu bahwa makan itu adalah suatu kewajiban, suatu kebutuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena adanya iming-iming itu tadi. Nggak boleh itu Ibu ya. Nggak boleh. Artinya kan bukan satu kebutuhan dia. Harusnya kan dia merasa bahwa saya butuh makan. Saya butuh makan untuk bisa sehat, bisa berpikir ketika di sekolah, ketika ujian saya bisa berpikir gitu. Itu yang penting menanamkan ke pengertian terhadap anak ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hindarkan memberi minum yang ketika makan, di sela-sela makan terlalu banyak minum. Jadi karena sudah banyak minum, misalnya habis beberapa gelas, kenyang sudah. Kenyang sudah. Ya, supaya cepet kan, supaya masuk. Iya, kadang satu suap, habis itu satu suap air, satu suap makan, satu suap itu air dihindari. itu dihindari. Nah, itu ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi anak yang sulit makan. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Prapti, Bu, untuk pesan-pesan untuk pemirsa Dhamma TV, Bu. Iya, terima kasih. Jadi di sini utamanya ibu-ibu yang sibuk. Jadi bagaimana untuk mengatasi kesulitan makan pada anak itu. Jadi anak itu jangan jadikan objek kekesalan orang tua. Ya, jadi di sini kenapa? Kadang-kadang ibu itu capek sehingga makan ini sudah cari sendiri gitu. Jadi bagaimana orang tua tetap mendampingi anak itu, berusaha mendampingi anak untuk makan, utamanya sesibuk apapun minimal 1 kali sehari. Itu apakah pagi atau malam, anak diajak untuk duduk bersama sehingga ada keharmonisan di dalam keluarga. Gitu Mbak Angel, yang utama untuk bagaimana membina keharmonisan antara anak dan orang tua. Jadi buat pemirsa juga yang ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda ya, mungkin ibu ya yang sibuk dengan kerjaannya, sesekali berarti harus dalam 1 hari mungkin sekali paling enggak Ibu ya, kalau memang susah waktunya ya, didampingi dulu Bu ya. Dan mungkin juga ketika anaknya minta, mama aku minta dimasakin ini, jangan aduh gitu. Jangan ditolak. Kadang-kadang suka ada aduh gitu kan ya Bu ya, cerewet kamu deh itu dimakan. Itu nggak boleh Bu ya. Iya Ibu Hera dan Ibu Prapti. Ibu ini karena waktunya juga sudah mau habis Ibu. Terima kasih karena pada hari ini sudah mau berbagi dengan pemirsa Dhamma TV tentang mengatasi anak yang sulit makan ya Ibu ya. Ya mungkin kita lain kali bisa berjumpa lagi Ibu Hera dan Ibu Prapti. Iya. Pemirsa sekian acara Stetoskop pada kali ini, dan saksikan terus Stetoskop setiap hari Rabu, setiap minggu kedua dan minggu keempat. Akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan.